Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini kita menginginkan hidup bahagia. Hal itu dapat kita lihat dewasa ini, setiap orang berpacu untuk memperoleh kebahagiaan. Untuk memperoleh kebahagiaan, orang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Masalahnya, menghalalkan segala cara untuk memperoleh kebahagiaan mempunyai dampak buruk bagi kehidupan diri sendiri dan orang lain. Sebut saja namanya Soge. Soge telah lama bekerja di sebuah perusahaan. Ia menjabat sebagai bendahara di perusahaan tersebut. Selama menjabat sebagai bendahara, ia seringkali melakukan manipulasi sebuah data keuangan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan baginya. Kebiasaan itu dilakukannya demi mengumpulkan harta untuk membangun rumah yang mewah. Lebih dari 1 tahun perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain, sehingga hal itu menjadi sebuah kenyamanan bagi dirinya. Pada suatu hari, perbuatannya diketahui oleh pimpinannya, sehingga ia dipecat secara tidak hormat. Tidak hanya dipecat, Soge pun harus mengembalikan seluruh uang yang telah dikorupsinya. Ia juga dipermalukan di hadapan seluruh karyawan perusahaan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah di atas dapat kita refleksikan, kebahagiaan Soge hanya sementara. Ia bahkan tak tahu harus mengembalikan uang itu dari mana, sebab uang itu telah digunakannya. Kita kerap kali jatuh ke dalam kenyamanan dan kebahagiaan yang bersifat semu. Kenyamanan merupakan suatu jurang setan. Nyaman untuk bermalas-malasan, nyaman bergosip, nyaman tidak datang ke gereja dan tidak berdoa, dan sebagainya. Kita seringkali menganggap bahwa semakin banyak harta yang dimiliki atau semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka kebahagiaan sudah ada di tangan kita. Injil hari ini mengajar kita bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi. Segala yang ada di dunia ini, semuanya hanya bersifat sementara, semu dan mudah berubah, sehingga tidak mampu memberikan jaminan kepastian kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Orang bisa saja memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi ketika ia tidak percaya kepada Tuhan, maka jiwanya binasa. Dan apa gunanya semua harta dunia yang dimiliki ketika harta tersebut tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga? Saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang ada bersama dengan kita dan seberapa taat kita telah melaksanakan kehendak Allah. Bukan hanya diri kita saja yang ingin bahagia, tetapi mereka yang ada di lingkungan kita. Ketika kita ingin bahagia, kita juga harus memikirkan bagaimana cara membuat orang bahagia. Kebahagiaan Yesus telah dinyatakannya kepada semua manusia.
Dalam perikop Injil dikatakan, seseorang perempuan mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Pertanyaan itu dijawab Yesus begitu baik. Yesus memberikan jawaban bahwa maksud dari kedatangannya ke dunia ini. Kedatangannya ialah memberikan hukum kasih bagi setiap orang tanpa memandang siapa orang itu. Yesus tidak mempunyai maksud untuk merendahkan ikatan darah antara anak dan ibu. Yesus mengajak seluruh manusia harus berbahagia dalam ikatan surgawi. Yesus tidak pernah mengistimewakan seseorang sekalipun ada ikatan darah. Bagi Yesus, semua manusia sama dan setiap manusia harus melaksanakan firman Bapanya di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan itu tidak selalu muncul setiap saat dalam diri manusia. Manusia adalah manusia yang terbatas, yang pasti akan jatuh ke dalam dosa dan suka dan duka hidupnya. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan sejati di dunia ini. Kehormatan, pangkat, uang, sekalipun tidak mampu membeli arti sebuah kebahagiaan sejati. Ketika kita ingin menghalalkan segala cara dengan cara berbohong demi kebahagiaan sesaat, maka kita telah menjauhkan diri dari firman Allah. Perikop Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak jemu-jemu melaksanakan firman Allah. Melaksanakan firman Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara melakukan kejujuran, melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih, membaca dan merenungkan sabda Allah. Semuanya kita lakukan juga dalam tindakan doa dan karya. Dengan cara inilah kita akan menemukan kebahagiaan sejati di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk bahan permenungan kita sepanjang hari ini, apakah arti dari sebuah kebahagiaan? Apakah kebahagiaanku yang kuperoleh sudah berdasarkan firman Allah? Sejauh mana saya telah memberi kebahagiaan terhadap sesamaku? Sanggupkah diriku menderita di dunia ini untuk memperoleh kebahagiaan sejati bersama Allah? Allah yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu dan melaksanakannya, agar kami semakin mampu mengenal dan memahami-Mu dalam segala tindakan kami. Jadikanlah kami pembawa kebahagiaan sejati di tengah kehidupan kami kepada sesama kami, demi kemuliaan nama-Mu. Amin.